Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bayangkan menjadi wanita yang hanya ingin bahagia, menikah, mencintai, membangun rumah tangga. Tapi setiap malam pertama, ia harus menangis di samping jasad suaminya yang membiru dan membeku tanpa sebab. Itulah takdir kelam Arum, wanita muda yang dihantui kutukan yang tak pernah ia pahami. Semua pria yang menikahinya mati satu persatu, hingga orang-orang mencemooh, menghakimi, bahkan menjauh. Tapi siapa sangka, semua bermula dari hati yang patah. Seorang pria tua, kaya raya, yang lamarannya ditolak, dan membalas dengan santet yang mengendap, diam, membunuh dalam sunyi. Mampukah Arum mematahkan kutukan itu? Atau akankah malam pertama selalu menjadi malam terakhir? Di sebuah desa kecil bernama Tajaya, kehidupan mengalir dengan tenang dan penuh kehangatan. Letaknya memang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi justru disitulah letak istimewanya. Desa ini dikelilingi oleh perkebunan jagung yang luas dan subur, berdiri tegak menjulang seperti pagar alami yang memeluk desa dalam keheningan damai. Saat angin berhembus, daun-daun jagung bergesekan satu sama lain, menciptakan irama lembut yang menenangkan. Sore itu, langit di atas desa mulai berwarna jingga keemasan, seperti lukisan indah yang digoreskan langsung oleh tangan Tuhan. Matahari mulai merendah di ufuk barat. Sinarnya menyapu lembut pucuk-pucuk jagung dan atap-atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat. Udara berembun sejuk membawa aroma khas dari tanah yang masih basah, sisa hujan kemarin malam. Di sudut timur desa berdiri sebuah rumah joglo, limasan Jawa. Meski tidak besar dan mewah, rumah itu tampak begitu hidup sore itu. Bekas kemeriahan masih terasa. Tenda-tenda sederhana belum seluruhnya dibongkar. Janur kuning masih tegak berdiri di depan gerbang. Dan hiasan bunga melati yang mulai mengering masih tergantung manis di langit-langit rumah. Aroma dupa dan sisa makanan masih tercium samar, membaur dengan udara sore. Rumah itu adalah milik Arum, gadis kembang desa yang sejak remaja sudah mencuri perhatian banyak pemuda di desa. Kecantikannya tidak mencolok, tetapi memikat dengan cara yang lembut dan tulus. Wajahnya bersih, senyumannya menenangkan, dan sorot matanya teduh, seperti mata air di kaki gunung. Lebih dari itu, Arum dikenal sebagai gadis yang sopan, rajin membantu orang tua, dan ramah kepada siapa saja. Ia tak hanya cantik dari luar, tetapi juga bersinar dari dalam. Banyak pemuda yang diam-diam menyimpan rasa, tetapi tak ada yang cukup berani untuk mendekat. Hingga akhirnya datanglah Ardi, pemuda yang sejak kecil tumbuh bersama Arum sebagai tetangga. Ardi merantau setelah lulus sekolah, dan 5 tahun kemudian ia pulang dengan wajah lebih dewasa, tatapannya yang lebih mantap, dan tujuan yang jelas, menikahi Arum, cinta pertamanya. Hari itu adalah hari di mana harapan mereka menjadi nyata, setelah 5 tahun menjaga cinta dan dalam jarak dan waktu. Keduanya akhirnya sah menjadi sepasang suami istri. Pesta pernikahan digelar secara sederhana, namun meriah. Meja-meja panjang berisi tumpeng dan hidangan kampung tersaji di halaman.
gamelan desa mengalun sejak pagi, mengiringi prosesi adat dan doa-doa panjang dari para sesepuh. Warga datang berbondong-bondong membawa berkat, doa, dan sukacita. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru. Ibu-ibu sibuk membantu di dapur, dan para bapak duduk bersilah menikmati hidangan sambil bercerita tentang masa muda mereka. Tak ada yang lebih membahagiakan dari melihat dua anak desa bersatu. Apalagi keduanya adalah pribadi yang begitu disayangi oleh banyak orang. Di tengah keramaian yang perlahan surut menjelang senja, rumah itu masih menyimpan sisa kebahagiaan. Senyum Arum dan Ardi belum benar-benar hilang dari wajah mereka. Mereka berdua duduk di beranda, memandangi langit yang mulai menggelap. Tangan saling menggenggam dalam diam yang nyaman. Tak ada kata-kata, hanya rasa syukur yang tak henti mengalir di hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang menanti di hari-hari mendatang. Tetapi untuk hari ini, untuk sore itu, dunia seakan berhenti sejenak untuk memberi mereka kebahagiaan sepenuhnya. Malam itu di rumah keluarga Pak Sihono masih terlihat ramai. Meski acara pernikahan sudah selesai sejak siang, suasana hangat dan penuh kebersamaan masih terasa di ruang tengah rumah itu. Arum, Ardi, kedua orang tuanya, dan beberapa sanak saudara yang belum pulang duduk melingkar di atas tikar pandat. Di depan mereka tersaji berbagai macam hidangan sisa hajatan. Nasi uduk, ayam opor, sambal goreng kentang, kerupuk dan aneka jajanan pasar yang disusun rapi di piring-piring besar. Mereka semua makan dengan lahap, diselingi tawa-tawa kecil dan obrolan hangat seputar acara tadi siang. Ardi sesekali tersenyum meski wajahnya terlihat letih. Sejak pagi ia harus berdiri menerima tamu, berfoto, menjawab pertanyaan, dan tetap menjaga sopan santun sebagai pengantin pria. Tubuhnya terasa lelah luar biasa. Ketika makan selesai dan para saudara mulai bersiap untuk pulang, Ardi menyender ke dinding dengan nafas sedikit berat. "Pak, saya izin istirahat dulu ya, badan rasanya berat sekali," katanya lirih kepada Pak Siho, mertuanya. "Iya, istirahat saja Le, capek ya, jadi manten, itu memang begitu. Nanti Arum nyusul," jawab bapaknya sambil tertawa kecil. Arum yang mendengar itu ikut mengangguk. "Iya mas, aku nyusul setelah bantu ibu cuci piring." Ardi pun masuk ke kamar. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur tanpa mengganti pakaian. Kelelahan menggerogoti tubuhnya hingga ia tertidur pulas hanya dalam hitungan menit. Sementara itu di dapur, Arum sibuk membantu ibunya mencuci piring-piring kotor. Air keran terus mengalir. Busa sabun menumpuk di bak cuci dan aroma sisa makanan masih samar tercium. Arum berhati-hati mencuci, namun entah bagaimana, sebuah piring meleset dari tangannya, terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan piring mengagetkan ibunya. Arum menjerit pelan karena salah satu pecahan melukai kakinya, menimbulkan luka memanjang di pergelangan kaki hingga darah menetes ke lantai keramik. Ibunya segera menghampiri dan membawa obat merah serta kapas dari lemari kecil di ruang tengah. "Aduh Nduk, kenapa bisa sampai jatuh? Sudah, sini duduk, biar ibu saja yang lanjutin cucinya." Arum menurut, duduk sambil meringis, meneteskan obat merah ke lukanya yang perih bukan main. Ia merasa aneh, padahal tadi ia sangat hati-hati. Tidak ada yang licin, tidak ada yang membuatnya tergelincir. Tapi kenapa tiba-tiba piring itu seperti terlepas dari genggamannya? Pak Suhono yang melihat kejadian itu ikut mendekat. "Hati-hati lain kali, Nduk. Mungkin kamu kecapean." Belum sempat Arum menjawab, suara deru mobil terdengar dari luar. Klakson dibunyikan 2 kali. Pak Suhono segera berjalan ke teras.
membuka pintu dan tersenyum lebar menyambut tamu yang datang. Ternyata itu adalah adik kandung Pak Suhono beserta istri dan anak-anaknya datang dari luar kota. Mereka baru sempat hadir malam itu karena perjalanan jauh dan anak-anak yang harus sekolah tadi pagi. Mereka membawa beberapa buah tangan, kue bolu dan kardus besar berisi oleh-oleh dari kota. Arum dan ibunya menyambut hangat, bersalaman dan mempersilahkan mereka masuk. Arum menyiapkan teh hangat dan memanaskan makanan sisa pesta yang masih melimpah. Semua menikmati suguhan itu sambil berbincang panjang lebar. Obrolan mengalir dari kisah masa kecil Arum tentang bagaimana ia dulu sering menginap di rumah pamannya, hingga cerita lucu tentang masa-masa sekolahnya. "Rum, coba bangunkan suamimu. Kasih tahu pamanmu dari jauh datang pengen ketemu mantan barunya." "Nggih, Pak." Arum segera berdiri meski kakinya masih terasa perih. Ia berjalan menuju kamarnya sambil mengetuk pelan pintu sebelum membukanya. Saat pintu kamar terbuka, tiba-tiba tercium aroma busuk yang begitu menusuk. Bau anyir bercampur amis dan amis tanah basah. Tapi bau itu hanya sekilas, langsung lenyap seolah tertelan udara. Arum merinding. Cahaya redup dari kamar lampu menyinari sosok Ardi yang tertidur membelakanginya dengan posisi miring. Ia tampak begitu tenang, terlalu tenang. "Mas, bangun sebentar ya, ada paman dari jauh pengen ketemu," bisik Arum sambil duduk di pinggir ranjang. Ardi hanya menggerang kecil tanpa membuka mata. "Nanti aja, badan aku capek banget." Melihat Ardi tak bergeming, Arum memutuskan untuk tidak memaksanya dan menutup pintu kamar kembali. Ia kembali ke ruang tengah dan berkata lirih, "Mas Ardi kecapean banget, Pak, tidak mau bangun." "Ya sudah, biarkan saja. Kasihan juga kalau dipaksa," saut pamannya sambil tersenyum maklum. Obrolan pun kembali berlanjut hingga pukul 9 malam. Pamannya yang hendak berpamitan ditahan oleh Pak Suhono, menawarkan untuk menginap saja. Namun mereka menolak dengan halus karena anak-anak harus sekolah esok pagi. Setelah bersalaman dan mengucapkan selamat sekali lagi, mereka berpamitan dan mobil mereka perlahan meninggalkan halaman rumah. "Istirahat sana, Nduk, ikut suamimu, pasti kamu capek juga kan?" ucap Ibu Arum lembut sambil mengelus pundaknya. Arum mengangguk pelan. Tubuhnya memang sudah terasa berat dan pegal. Ia berjalan menuju kamar, membuka pintu pelan dan masuk ke dalam. Cahaya lampu remang-remang masih menyala. Ardi masih dalam posisi yang sama membelakanginya. Arum perlahan naik ke ranjang, ingin memeluk suaminya dari belakang. Tapi saat ia menyentuh tubuh Ardi, sesuatu membuatnya tersentak. Tubuh itu dingin. Bukan dingin seperti suhu malam, tapi dingin seperti es. Seperti sesuatu yang tak lagi bernyawa. "Mas," panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. "Mas Ardi." Arum mengguncang tubuh suaminya. Tak ada gerakan. Perlahan dengan tangan gemetar, Arum menarik tubuh Ardi agar terlentang. Dan saat itu matanya membelalak. Wajah Ardi pucat pasi, bibirnya membiru, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit kamar, seolah menyimpan ketakutan yang tak sempat terucap. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar yang telah menghitam. "Mas!" Arum menjerit histeris. Ia mengguncang tubuh suaminya berulang-ulang. "Mas, bangun mas, jangan bercanda mas." Namun tubuh itu tak bergerak, tak ada nafas, tak ada denyut. Arum memeriksa dada suaminya dengan tangan gemetar. Sunyi, tak ada detak. Suaminya telah meninggal. Jeritan Arum membuat kedua orang tuanya bergegas menuju kamar.
Begitu melihat keadaan Ardi, Ibu Arum langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Pak Suhono kaget bukan main. Ia segera memanggil beberapa saudara yang masih di rumah untuk membantu. Warga sekitar yang mendengar keributan pun berdatangan. Salah satu tetangga berlari ke puskesmas memanggil dokter jaga. Tak lama kemudian dokter datang dan memeriksa Ardi. Tapi semuanya sudah terlambat. Maaf, pasien sudah meninggal. Dugaan kami serangan jantung mendadak. Tangis pecah malam itu. Arum yang tak kuat menerima kenyataan pingsan dalam pelukan ibunya. Hanya beberapa jam lalu mereka tersenyum di pelaminan. Kini ia harus kehilangan sosok yang baru saja ia panggil suami. Malam yang seharusnya menjadi malam pertama penuh cinta berubah menjadi malam duka paling kelam dalam hidup Arum. Pagi itu rumah keluarga Pak Suhono kembali dipenuhi warga. Namun kali ini bukan oleh tawa dan canda, bukan oleh deras suara musik pesta pernikahan, melainkan oleh isak tangis, sunyi dan duka yang menyesakkan dada. Warga yang kemarin datang mengenakan pakaian meriah, kini hadir dengan pakaian serba hitam atau gelap. Mereka datang membawa wajah sendu, duduk rapi di kursi yang masih tersusun di halaman rumah. Tidak ada yang menggoda makanan, tidak ada suara musik, tidak ada obrolan penuh tawa. Semuanya tertunduk dalam keheningan yang menyayat. Tidak satu pun dari mereka membicarakan gosip atau pertanyaan mencurigakan. Tidak ada yang berbisik-bisik seperti biasa saat ada kematian mendadak. Mereka semua tahu bahwa Ardi sempat mengeluh kelelahan dan dokter sudah menyebutkan penyebabnya, serangan jantung mendadak. Kematian yang wajar, katanya. Tetapi tetap saja, luka itu terasa terlalu dalam, terutama bagi Arum. Di dalam rumah, Arum duduk sendiri di sudut ruangan, tepat di bawah meja, tempat jenazah Ardi dibaringkan. Kain kafan putih membungkus tubuh yang baru kemarin bersanding dengannya di pelaminan. Arum menatap tanpa fokus. Tangannya memegang sudut meja, bibirnya gemetar dan matanya kosong. Tangisannya telah berhenti, bukan karena ia tidak sedih, tapi karena air mata itu sudah habis semalaman. Kini yang tersisa hanyalah tubuh lemas, hati remuk, dan jiwa yang seperti tercabut setengahnya. Ibu Arum sesekali mendekap putrinya dari belakang, menyelimuti tubuhnya dengan selendang sambil berbisik pelan. Sabar, Ndo, sabar. Namun Arum tidak menjawab, ia hanya diam seperti batu yang beku oleh dinginnya kenyataan. Saat waktu menunjukkan menjelang zuhur, prosesi pengurusan jenazah mulai dilakukan. Para tetua dan beberapa ustadz desa memimpin doa, menyiapkan keranda, dan membimbing keluarga untuk mengantar Ardi ke tempat peristirahatan terakhir. Arum tak bisa banyak bicara, tapi ketika jenazah Ardi diangkat dari meja dan dibawa keluar, ia berdiri pelan-pelan, didampingi ibunya. Langkahnya gontai, namun ia tetap berjalan paling depan, memegang kantong kecil berisi bunga tabur. Setiap beberapa meter ia menebarkan bunga itu ke jalanan tanah yang dilalui jenazah suaminya. Di sampingnya ibunya menuntun, khawatir tubuh Arum yang belum pulih benar akan roboh kapan saja. Sesampainya di pemakaman desa, para pelayat membentuk lingkaran. Liang lahat telah siap, tanah merah menganga menunggu. Ketika jenazah Ardi mulai diturunkan ke dalam lubang, tubuh Arum mulai gemetar, bibirnya bergetar, memanggil nama suaminya. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar. Dan saat kain kafan itu menghilang di telan tanah, jeritan kecil terdengar dari bibirnya. Tubuhnya limbung dan seketika ambruk di atas rumput makam.
Beberapa warga sigap langsung menangkapnya sebelum ia membentur tanah. Ibu Arum menjerit panik, memanggil-manggil nama putrinya yang pingsan dalam pelukan warga. Arum lalu dibopong oleh dua tetangga perempuan dan dibawa pulang kembali ke rumah. Di sepanjang jalan pulang, wajah-wajah duka menyertai langkah mereka. Beberapa warga ikut menghapus air mata yang tak kuasa mereka bendung lagi. Warga yang tersisa menyelesaikan prosesi pemakaman, menimbun liang lahat, dan membacakan doa-doa terakhir. Satu demi satu warga lalu berpamitan meninggalkan rumah keluarga Pak Suhono. Tak ada suara selain desahan pelan dan doa yang lirih. Suasana rumah kembali sepi, tikar-tikar kosong, kursi-kursi ditinggalkan, dan aroma bunga masih tercium samar. Di dalam rumah, Arum belum sadar. Ia dibaringkan di kamarnya. Tubuhnya diselimuti, sementara ibunya duduk di sampingnya, mengelus rambutnya dengan penuh iba. Hari itu langit mendung dan tak seekor burung pun terdengar berkicau. Malam menggulung rumah keluarga Pak Suhono dalam keheningan yang menyesakan. Udara begitu dingin, seolah duka dari siang tadi belum sepenuhnya menghilang. Justru mengendap dan meresap ke dinding-dinding rumah, ke lantai, ke setiap nafas orang-orang di dalamnya. Arum duduk sendiri di kamar pengantin yang seharusnya jadi tempat bahagia. Namun kini kamar itu sunyi, tak berjiwa. Hanya ada ranjang kosong, tirai membelai pelan karena angin, dan lampu redup yang bergetar seperti lilin dalam topan. Ia duduk memeluk lutut, menatap ke jendela yang hanya memperlihatkan kegelapan. Tak ada suara, hanya detak jam dinding dan sesekali suara hewan malam dari kejauhan. Matanya tidak lagi menangis, tapi pikirannya berjalan melintasi waktu. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi kenangan. Hadir seperti film yang diputar ulang di dalam kepala. Dan satu demi satu, potongan masa lalu kembali muncul di permukaan. Beberapa bulan sebelum Ardi datang dalam hidupnya, rumah mereka pernah kedatangan tamu istimewa. Hari itu senja dan Pak Suhono terlihat gelisah mondar-mandir di ruang tamu. Ibunya mempersiapkan suguhan terbaik yang mereka punya. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah dan muncullah pria yang tak asing, Pak Prapto, duda kaya dari desa seberang. Ia dikenal sebagai pemilik sebagian besar sawah di desa Tajaya. Penguasa tanah yang dihormati sekaligus ditakuti. Pria itu datang tidak sendiri, rombongan kecil ikut menyertainya. Membawa sembako, perhiasan dalam kotak bludru, kue-kue kering yang tertata dan toples kaca. Dan satu hal yang membuat Arum tercekat di balik tirai kamar. Lamaran. "Anakmu cantik, Pak Suhono," ucap Pak Prapto sambil tersenyum. Suaranya berat namun tenang. "Biar saya yang jaga dia sampai akhir hayat saya." Wajahnya mungkin tampak ramah, namun mata itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada keyakinan mutlak bahwa tak ada seorang pun yang akan berani menolaknya. Pak Suhono menelan ludah. Ia tahu siapa Pak Prapto. Orang kaya, berpengaruh, dan konon katanya punya hubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Menolaknya bukan perkara sepele. Di balik tirai Arum berdiri gemetar. Ia belum tahu apa yang akan dikatakan ayahnya. Tapi ia sendiri sudah tahu jawaban di hatinya. Ia tak bisa membayangkan menjadi istri pria yang usianya bahkan lebih tua dari ayahnya sendiri. Apalagi lelaki itu bukan sembarangan orang. Tatapannya menusuk seperti duri dan senyumannya terasa seperti jebakan. Malam itu dengan suara berat, Pak Suhono mencoba menolak dengan halus. "Maafkan kami, Pak Prapto. Arum belum siap menikah. Dia masih ingin menikmati masa mudanya." Sejenak keheningan mencekam ruangan. Pak Prapto tidak marah, tidak memaki, tidak mengangkat suara.
tapi hanya tersenyum. Tapi senyuman itu dingin seperti embun beku di musim kemarau. Ia menatap ke arah tirai tempat Arum bersembunyi. Tatapan itu panjang, tajam, seolah ia tahu Arum ada di balik sana dan sengaja menancapkan sesuatu lewat sorot matanya. Perempuan sepertimu tak akan mudah lepas dari ingatan, katanya pelan, dan ia pun pergi. Sejak malam itu hidup di rumah Pak Suhono mulai berubah. Seminggu berlalu, ayam-ayam mereka mati satu persatu tanpa sebab. Ibunya jatuh sakit, bukan flu, bukan demam, tapi lemah. Seperti ada yang menyedot semangat hidupnya sedikit demi sedikit. Dokter tidak bisa menjelaskan. Lalu datang mimpi itu. Arum bermimpi duduk sendirian di pelaminan yang gelap. Tidak ada musik, tidak ada lampu, hanya dirinya sendiri. Gaun putih yang ia kenakan tampak pudar dan pengantin pria tidak pernah muncul. Ia menganggap semuanya hanya kebetulan. Hingga Ardi datang membawa cinta dan harapan. Ardi melamarnya dan ia menerima karena ia ingin melupakan semuanya. Ia ingin bahagia, ia ingin hidup normal seperti gadis desa lainnya. Tapi kini ketika Ardi telah tiada, bahkan sebelum malam pertama benar-benar dimulai, Arum mulai merasa mungkin semuanya bukan kebetulan. Mungkin penolakan itu telah menyalakan bara dalam hati seseorang yang tak biasa. Ia kembali menunduk, memejamkan mata. Apakah ini kutukan? Apakah malam lamaran yang ditolak itu adalah awal dari segalanya? Apakah ada harga yang harus dibayar karena menolak cinta yang salah? Dan di tengah kesunyian, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, menggoyangkan jendela yang terkunci. Tirai menari perlahan, seolah menyambut sesuatu yang datang tak diundang. Arum membuka matanya, dingin, lalu ia merasa ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Sementara itu di desa sebelah, tepat di balik batas ladang jagung yang memisahkan Tajaya dengan dusun Lembayung, sebuah rumah besar berdiri dengan megah. Halamannya lapang, pintu kayunya berukir, dan lampu-lampu taman menyala redup. Di teras belakang, seorang pria tua duduk santai di kursi rotan, mengenakan baju lurik dan sarung, ditemani segelas kopi hitam panas dan asap rokok yang mengepul dari sudut ruangan. Pak Prapto, ia duduk tenang. Wajahnya diterpa cahaya rembulan malam. Namun di balik ketenangan itu, matanya bersinar penuh kepuasan. Ia baru saja menerima kabar Ardi, suami Arum, meninggal di malam pertamanya. Ia menyulut rokok kedua, lalu tertawa pelan. Tawa yang dalam dan getir, tawa yang tidak perlu saksi, tawa yang hanya bisa muncul dari dada orang yang menyimpan dendam dan merasa sudah membalasnya dengan sempurna. Sudah kubilang, Arum, bisiknya pada malam. Kalau bukan jadi milikku, kau tak akan pernah jadi milik siapapun. Dunia ini terlalu kejam untuk gadis keras kepala sepertimu. Pak Prapto menoleh ke jendela, memandangi senja yang perlahan berubah kelam. Dari kejauhan samar-samar ia bisa membayangkan rumah Pak Suyono yang kini penuh isak tangis. Ia bisa membayangkan Arum yang duduk sendiri dalam duka. Dan itu semua baginya adalah kemenangan kecil. Ia lalu berkata pelan, suaranya serak seperti bisikan dari dasar sumur. Perempuan sepertimu tidak boleh memilih. Kau harus menyerah atau kehilangan satu demi satu. Ia tertawa pelan namun menusuk. Dan di luar rumah angin bertiup aneh, seolah malah menyambut sesuatu yang lebih gelap dari sekedar duka. Waktu terus melaju, perlahan namun pasti, menjauhkan Arum dari malam pahit yang mencabut hidup suaminya di pelaminan.
Sudah setahun lebih berlalu, namun bagi Arum malam itu seakan baru kemarin. Luka di hatinya memang mulai tertutup, tapi bekasnya takkan pernah hilang. Ia masih sering termenung menatap langit-langit kamar saat malam datang. Tak ada air mata, hanya sepi yang menyusup masuk perlahan, mengendap dan tinggal di sana. Beberapa bulan setelah kepergian Ardi, Arum mencoba bangkit. Ia tahu hidup tak bisa dihentikan hanya karena dirinya ingin berlama-lama dalam duka. Maka ia memberanikan diri menerima pekerjaan sebagai penjaga toko kelontong di kota kecil sekitar 30 menit dari desanya. Ia pergi setiap pagi dengan sepeda, melewati jalan yang dulu sering ia lalui bersama almarhum Ardi. Tiap mengayuh ia menahan sesak yang datang, tapi ia terus melaju, mencoba tersenyum pada dunia yang tak berhenti berputar. Di toko tempatnya bekerja, Arum dikenal sebagai gadis pendiam, namun sopan dan ramah. Senyumannya tipis, namun ada kelembutan dalam caranya menyapa. Ia tidak banyak bicara, namun cukup membuat pelanggan merasa dihargai. Paras cantiknya yang khas perempuan Jawa dengan kulit bersih dan mata teduh masih membuat banyak orang menoleh, meski sorot matanya menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, seorang pelanggan baru mulai sering datang. Awalnya hanya membeli mie instan atau sabun mandi, namun frekuensinya perlahan meningkat. Pemuda itu bernama Bimo. Ia bekerja di bengkel motor milik pamannya, hanya 2 gang dari toko tempat Arum bekerja. Penampilannya sederhana, kemeja lusuh, celana jeans, dan tangan penuh oli. Tapi setiap kali bicara, nada suaranya lembut, dan matanya menatap Arum tanpa menyelidik, melainkan menghargai. Bimo tak pernah memaksa, ia hanya datang menyapa lalu tersenyum. Kadang ia membeli barang yang tak ia butuhkan hanya untuk bisa bicara lebih lama. Ia mulai membawakan gorengan, sesekali minuman segar, dan ketika Arum menolak dengan halus, ia hanya tertawa. "Aku cuma kasihan lihat kamu kerja dari pagi. Ini bukan modus kok," ujarnya sambil menyodorkan teh hangat. Arum tersenyum. Pertama kalinya ia tertawa pelan setelah sekian lama. Ada kehangatan yang tak memaksa dari Bimo. Tidak seperti laki-laki yang datang dulu, penuh gengsi dan kekuasaan. Bimo datang sebagai manusia biasa yang bahkan tak tahu masa lalu Arum. Sampai suatu hari, Arum bicara dengan nada getir. "Aku janda, Bimo. Malam pertama pernikahanku berubah jadi malam kematian suamiku." Suaranya serak, namun matanya tidak berair. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Bimo terdiam, lama, tapi tidak menjauh. Ia hanya menunduk lalu berkata pelan, "Aku datang bukan buat menyentuh lukamu. Aku cuma ingin jadi seseorang yang duduk di sampingmu kalau kamu ingin bicara." Sejak hari itu Arum mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak mengiyakan, tidak pula menolak. Ia hanya membiarkan Bimo hadir seperti matahari sore yang perlahan menyusup masuk ke celah jendela yang lama tertutup. Ada hari-hari di mana Bimo mengantar Arum pulang dengan motor tuanya. Selalu sopan, selalu menjaga jarak. Dan pada sore yang cerah, ia mengantar Arum masuk rumah lalu menunduk sopan, memberi salam kepada Pak Suhono. Pak Suhono awalnya mencurigai. Sebagai ayah yang pernah kehilangan anak menantunya di hari pertama pernikahan, ia tak ingin kejadian serupa terulang. Tapi saat melihat cara Bimo bicara, duduk, dan menghormati mereka, hatinya perlahan melunak. "Anaknya sederhana, Pak," ucap sang ibu pada malam itu di dapur sambil menyiapkan teh. Sederhana tapi sopan, dan wajahnya seperti orang yang bisa dipercaya. Pak Suhono hanya mengangguk. Ia menatap anak gadisnya dari pintu kamar. Arum tampak duduk di ranjang sambil menatap jendela. Ada cahaya kecil di matanya.
bukan cahaya cinta yang membuncah, namun seperti cahaya harapan yang mengintip malu-malu dari balik tirai luka. Hari itu langit berwarna keemasan. Angin sore bertiup pelan menyusup di antara celah-celah daun kelapa yang melambai tenang di halaman rumah Pak Suhono. Arum yang sedang libur dari pekerjaannya duduk di beranda mengenakan daster sederhana dan menyulam taplak meja milik ibunya. Wajahnya terlihat lebih cerah akhir-akhir ini. Meskipun luka itu belum sepenuhnya sirna, senyum yang sempat lama menghilang perlahan kembali mengembang. Dari kejauhan, suara motor terdengar mendekat. Arum menoleh. Di balik pagar bambu, muncullah sosok Bimo. Tidak sendirian. Kali ini dia datang bersama kedua orang tuanya. Ayah Bimo seorang petani. Ibunya perempuan bersahaja, dengan sorot mata yang teduh. Mereka membawa beberapa bingkisan sederhana, pisang rebus, wajik, rengginang, dan satu bungkusan kain berisi pakaian baru. Tidak ada kemewahan, hanya niat baik dan kesungguhan yang terpancar dari sikap mereka. Pak Suhono dan istrinya menyambut dengan senyum lebar. Rumah mereka yang biasanya sepi, hari ini terasa lebih hangat. Arum gugup, tapi tak bisa menyembunyikan rona bahagia di pipinya. Setelah duduk dan basa-basi secukupnya, Ayah Bimo membuka pembicaraan dengan nada lembut, namun penuh ketegasan. Pak Suhono, Ibu, kami datang dengan niat baik. Anak kami Bimo ingin melamar Arum jadi istrinya. Kami tahu Arum adalah anak baik dan sabar. Kalau Allah izinkan, kami ingin menyambung tali silaturahmi jadi satu keluarga. Suasana menjadi hening sejenak. Pak Suhono menatap Arum yang menunduk, lalu ia menoleh pada Bimo dan orang tuanya. Kami sekeluarga menyambut niat baik ini dengan tangan terbuka, ujar Pak Suhono. Suaranya dalam dan tenang, tapi keputusan tetap di tangan Arum. Biarkan dia yang menentukan. Semua mata kini tertuju pada Arum. Ia menarik nafas perlahan, menatap Bimo yang duduk di hadapannya. Pria itu menatapnya dengan pandangan yang tak penuh ambisi, tapi keyakinan. Arum tak melihat harta, tak melihat gengsi. Ia melihat ketulusan yang selama ini ia takutkan tak akan pernah datang lagi setelah kepergian Ardi. Akhirnya Arum mengangguk pelan, lalu dengan suara lirih yang penuh kepastian, ia berkata, kalau Bapak dan Ibu merestui, Arum menerima lamaran ini. Seketika itu, suasana rumah berubah menjadi hangat. Singkat cerita, pernikahan pun direncanakan secara sederhana. Tidak akan ada pesta meriah, tidak ada keramaian, hanya akad nikah yang hikmat. Disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Akad berjalan hikmat dan sederhana, diiringi doa-doa haru dari para tetangga dan kerabat. Meski tak mewah, wajah Arum bersinar seperti rembulan malam purnama. Anggun dalam kebaya sederhana, duduk bersanding dengan pria yang berhasil melunakkan luka lamanya, Bimo. Pria lembut hati dan penuh kesabaran yang tak pernah memaksa, hanya menemani dengan ketulusan. Usai akad, rumah Pak Suhono penuh hidangan syukuran. Tawariang terdengar dan beberapa anak kecil berlarian di pelataran. Arum tampak tersenyum lebih banyak hari itu. Ibunya bahkan sempat berkata, akhirnya ada cahaya lagi di wajah Mundo. Namun semua itu sirna saat malam menjelang. Udara yang sebelumnya hangat berubah dingin, menggigil jauh dari biasanya. Jendela-jendela sudah tertutup rapat, tapi angin seolah masuk dari celah yang tak terlihat. Lilin yang dinyalakan di kamar pengantin tiba-tiba padam tanpa suara, lalu menyala kembali seperti ada yang meniup dan menyalakan ulang. Arum mulai gelisah. Di ranjang Bimo memeras keningnya pelan, lalu mengerang pelan. Mas, bisik Arum,
Kok keringatan? Dingin ya? Bimo mengangguk lemah. Cuma agak pusing. Namun baru 1 menit berlalu, tubuhnya mulai menggigil hebat. Wajahnya mendadak pucat seperti disedot warna. Lalu tetes darah jatuh dari lubang hidungnya. Arum menjerit tertahan, tangannya panik, memijat kepala Bimo. Mas, ini kenapa? Jangan bercanda, Mas. Ya Allah, jangan bercanda. Bimo sempat membuka mata, menatap Arum dengan senyum samar yang justru membuat bulu kuduknya berdiri. Aku baik-baik saja, lirihnya. Namun tiba-tiba tubuhnya menegang. Jari-jarinya mencengkram sprei, matanya mendelik. Dari telinga dan hidung, darah mengalir deras. 1 detik kemudian, tubuh itu lunglai dan diam. Mata Bimo terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong yang tak lagi mengenali Arum. Arum menjerit, tangisannya membelah malam seperti sayatan pisau. Kedua orang tua Arum masuk, tergopoh, hanya untuk mendapati tubuh menantunya terbujur kaku. Darah mengotori bantal dan dada bajunya. Pagi itu matahari terasa enggan terbit. Kabut menggantung rendah di desa Tajaya, seakan ikut berduka atas peristiwa yang kembali mengguncang warga. Rumah Pak Suhono dikepung pelayat, namun bukan hanya duka yang datang bersama mereka. Bisikan-bisikan lirih, tatapan sinis, dan kecurigaan mulai membentuk awan gelap yang menggantung di atas kepala Arum. 2 pengantin pria, 2 kematian, 2 malam pertama. Semuanya terlalu persis, terlalu aneh, terlalu mustahil untuk disebut kebetulan. Warga tak lagi diam. Kalau sekali mungkin musibah, ujar Bu Ratmi, tetangga sebelah, kepada suaminya sambil membawa nampan berisi air doa. Tapi kalau 2 kali, jangan-jangan memang Arum yang membawa celaka. 2 pengantin meninggal di malam pertama, padahal sehat semua waktu akad. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang menusuk telinga. Mungkin dia dikutuk, 2 kali menikah, dua-duanya mati mendadak, gak wajar. Arum duduk memeluk lutut di dalam kamarnya yang sepi. Tubuhnya berselimut namun tetap menggigil. Matanya sembab, tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, mengintai dari balik kesedihan, ketakutan, bahwa semua ini benar-benar bukan kebetulan. Ia mencoba mengingat, mengumpulkan kembali potongan-potongan yang dulu diabaikan. Mimpi, pelaminan gelap yang kosong, tatapan tajam Pak Prapto saat ditolak, disertai ucapan dinginnya. Perempuan sepertimu tak akan mudah lepas dari ingatan. Ayah mati satu persatu, sakit aneh yang sempat menyerang ibunya, dan bayangan hitam yang kadang terasa mengawasinya dari pojok ruangan. Dan kini Bimo, pria baik yang hanya ingin membahagiakannya, harus terbaring di kafan. Tubuhnya terbujur dengan noda darah kering di bantal tempat ia seharusnya tidur dalam pelukan istri. Pak Suhono menatap putrinya dengan mata berat. Ia ingin memeluk, ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi ia sendiri kini dihantui pertanyaan yang tak bisa dijawab. Hari-hari berikutnya, mulut-mulut yang dulu menyapa ramah kini tertutup rapat. Setiap Arum atau keluarganya lewat. Pagar rumah yang dulu sering terbuka untuk ngobrol kini tertutup rapat. Tak ada lagi ibu-ibu yang datang membawa kue atau sayur. Anak-anak dilarang main ke depan rumah Pak Suhono. Bahkan warung di ujung gang menolak melayani ibunya ningkrum secara terang-terangan. Dan lama-kelamaan, keluarga kecil itu benar-benar seperti tak terlihat. Tak diundang ke acara warga, tak diajak musyawarah. Bahkan saat masjid mengadakan kerja bakti,
Pak Suhono yang dulu aktif justru didiamkan saat datang menawarkan bantuan. "Udahlah Pak, biar kami aja." Rumah itu jadi seperti sarang bisu, sepi, tertutup, suram. Arum sendiri tak lagi berani keluar rumah. Sejak malam itu, ia hanya mengurung diri di kamar, menatap kosong ke dinding, menangis dalam diam. Rambutnya sering kusut, matanya bengkak, dan tubuhnya makin kurus. Setiap malam ia duduk bersandar di sudut ranjang sambil memeluk bantal yang masih tercium bau bimo. Isaknya pelan, nyaris tak terdengar, namun merobek-robek jiwa. Ia terus menyalahkan diri sendiri. "Aku pembawa sial, aku petaka. Seandainya aku gak lahir, mungkin semuanya masih hidup." Tangannya sering gemetar, tubuhnya kadang demam sendiri. Mimpi-mimpi buruk tak pernah absen menghantuinya. Bimo menatapnya dengan mata kosong. Ardi memanggil-manggil dari dalam tanah, dan suara-suara berat yang berbisik dari balik pintu kamarnya. Pak Suhono pun makin jarang bicara. Pria itu menghabiskan waktunya di beranda, menatap sawah kering, seolah mencari jawaban di sela-sela angin. Sedangkan ibunya yang dulu suka merawat bunga, kini hanya termenung di dapur dengan panci kosong. 3 jiwa yang dulu hidup dalam tawa sederhana, kini berubah jadi bayangan suram yang ditinggal waktu. Desa Tajaya sudah tidak sama. Warganya kini hidup dalam ketakutan akan kutukan. Mereka percaya siapapun yang terlalu dekat dengan keluarga Pak Suhono akan terkena sial. Bahkan ada yang menyarankan agar keluarga itu pergi saja dari desa. Namun di balik semua itu, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan dalam diam. Mata milik seseorang yang merasa puas melihat Arum dan keluarganya dikucilkan. Seseorang yang merasa dendamnya perlahan mulai lunas. Pak Prapto. Langit senja menggelap cepat dan suasana rumah makin terasa berat. Arum duduk memeluk lutut di ruang tengah. Matanya sembab, wajahnya pucat. Pak Suhono duduk di dekatnya. Tangan kasarnya mengelus pelan punggung putrinya. "Pak, aku harus cari jawaban," gumam Arum. Akhirnya suaranya nyaris tak terdengar. "Kalau memang ini kutukan atau aku bawa sial, aku harus tahu. Aku gak bisa terus-terusan begini, Pak." Pak Suhono menatap anaknya dengan mata sayu. "Bapak ngerti, Nduk, Bapak ngerti. Tapi kamu mau cari kemana? Ke siapa?" Arum menggeleng pelan. "Aku juga gak tahu, Pak. Aku bingung." Suasana hening beberapa saat, hingga Pak Suhono bangkit dengan susah payah. Ia berjalan ke kamarnya, membuka lemari baju tua yang sudah kusam, lalu mengaduk-aduk tumpukan pakaian dan kertas-kertas lama. Matanya berkaca-kaca saat tangannya menemukan selembar kertas berwarna coklat tua yang sudah mulai usang, tapi tulisan di sana masih terbaca. Ia kembali ke ruang tengah dan menyerahkan kertas itu pada Arum. "Ini alamat seorang ulama, Kiai Muhtasin namanya." Arum membuka kertas itu dengan hati-hati. Tulisan tangan itu memuat alamat di sebuah pelosok desa, jauh dari desa Tajaya, bahkan berbeda provinsi. Dulu bapak pernah kerja bangunan buat bangun padepokan beliau. Waktu itu beliau orang yang sangat dihormati. Banyak orang datang minta petunjuk. Ilmunya dalam hatinya bersih. Kalau memang ada yang aneh, mungkin hanya beliau yang bisa bantu jawab, Nduk. Arum menatap kertas itu lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergerak. Rasa harapan yang samar tapi cukup untuk menyalakan tekad. Ia mengangguk pelan, menggenggam kertas itu erat. "Besok aku harus berangkat, Pak. Aku gak mau menunggu lebih lama." Malam itu Arum masuk ke kamarnya
dan mulai menyiapkan barang-barang yang akan ia bawa. Sebuah tas punggung tua ia isi dengan beberapa helai baju, mukena, air minum, dan bekal seadanya. Hatinya masih diselimuti duka, tapi kini ia punya tujuan. Ibunya mengetuk pelan pintu kamar, lalu masuk sambil membawa sebuah dompet kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Ini uang tabungan ibu, Nduk. Nggak banyak, tapi cukup buat ongkos dan makan di jalan. Arum terdiam menatap ibunya dengan mata basah. Ia lalu memeluk ibunya erat. Ibu doakan kamu sampai dengan selamat ya, Nduk. Dan semoga jawaban itu kamu temukan. Kita sudah terlalu lama dalam gelap. Angin malam kembali menderu dari celah-celah genteng tua. Tapi malam ini, meski masih berselimut duka, ada secerca cahaya yang mulai mengintip di ujung lorong nasib Arum. Pagi itu embun masih melekat di ujung daun-daun pisang dan rerumputan pekarangan. Saat Arum membuka pintu kamarnya, udara dingin pagi menyambut kulitnya yang masih basah sehabis mandi. Ia menenteng tas punggung kecil, melangkah pelan ke ruang depan. Di sana bapak ibunya sudah menunggu. Wajah mereka muram namun tegar. Tak ada banyak kata, hanya pelukan panjang dan air mata yang mengalir diam-diam. Mereka tahu ini bukan sekedar kepergian biasa. Ini langkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tak seorang pun tahu apa yang akan ditemukan di ujung perjalanan itu. Jaga dirimu, Nduk. Jangan ragu buat minta tolong orang baik di jalan. Dan kalau kamu lelah, istirahat ya. Arum mengangguk, matanya merah, tapi tekadnya kuat. Dengan motor butut yang biasa digunakan untuk ladang, Pak Suhono mengantar Arum menyusuri jalan desa yang masih sepi. Kabut tipis menyelimuti sawah dan ayam-ayam belum terdengar berkokok. Rumah-rumah masih tertutup, tak ada seorang pun yang melihat mereka pergi. Sesampainya di terminal kecil, Arum menaiki sebuah bus, bukan bus besar, tapi bus kecil yang warnanya sudah pudar, dengan kursi yang mulai usang. Sebelum naik, Arum kembali memeluk ayahnya. Kali ini lebih lama. Bapak doakan kamu, Nduk. Semoga semuanya jadi terang setelah ini. Arum menahan isak, lalu mengangguk. Ia naik ke dalam bus, duduk di bangku dekat jendela. Tak lama bus pun berjalan meninggalkan terminal kecil itu. Setelah 8 jam perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya sore itu Arum tiba di sebuah terminal kecil di kaki Gunung Semeru. Langit mulai menguning dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang berjajar jauh di kejauhan. Udara terasa lebih dingin dibandingkan dengan desa asalnya di Tajaya. Hembusan angin gunung menyambut kedatangannya, seolah mengingatkan bahwa ia telah jauh dari rumah, menuju sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Dengan langkah pelan dan wajah lelah, Arum menghampiri barisan ojek yang mangkal di depan terminal. Para tukang ojek mengenakan jaket tebal dan topi rajut khas daerah pegunungan. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 40-an, menyapa dengan ramah. "Mau kemana, Mbak?" Arum membuka lipatan kertas kecil yang lusuh dari sakunya. "Kesini, Pak, padepokan milik Kyai Muhtazim," katanya sambil menunjukkan alamat tulisan tangan yang diberikan ayahnya. Pria itu mengangguk. "Oh, saya tahu tempat itu, tapi jalanannya agak naik turun dan berkelok, agak jauh dari sini." "Siap, ayo kita berangkat." Arum naik ke boncengan memeluk rangselnya erat-erat. Motor mulai melaju menembus jalan kecil beraspal yang menanjak tajam. Jalanan berkelok-kelok seperti ular membelit bukit dengan jurang dan rimbun cemara di sisi kanan dan kiri. Sepanjang perjalanan aroma pinus dan tanah lembab memenuhi hidung.
Setelah hampir 1 jam perjalanan yang menegangkan, akhirnya motor berhenti di depan sebuah bangunan kayu tua yang berdiri di tepi bukit. Padepokan itu tampak kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Terbuat dari kayu jati tua yang menghitam karena usia dan cuaca, namun tetap memancarkan wibawa. Di halaman depan yang luas dan bersih, beberapa pemuda berbaju koko dan sarung tampak sedang menyapu halaman, membawa kayu bakar atau menimba air dari sumur. Semua terlihat tertib dan damai. Arum turun dari motor, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan mendekat salah satu murid yang tampaknya sebaya dengannya. Ia mengenakan peci hitam dan berbadan kecil, namun bersih, rapi. "Permisi," sapa Arum dengan sopan. "Apa benar ini padepokan milik Yai Muhtazim?" Pemuda itu menoleh dan tersenyum ramah. "Betul, Mbak, ada perlu apa ya?" "Saya ingin bertemu Kiai." "Oh, ada, mari saya antar." Mereka berjalan melewati lorong-lorong kayu hingga sampai di sebuah ruangan khusus dengan pintu ukiran sederhana. Dari dalam terdengar suara lembut zikir yang mengalun menggetarkan hati. Murid itu mengetuk pintu dengan hati-hati. "Assalamualaikum Kiai, ada tamu yang ingin bertemu." "Masuklah." Pintu dibuka. Arum melangkah masuk ke ruangan. Di sudut ruangan itu, duduklah seorang lelaki tua dengan jubah putih bersih. Sorban melingkar di kepala dan jenggot panjang yang sudah sepenuhnya memutih. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tenang dan dalam seperti danau yang dalam dan tak tergoyahkan. "Silakan duduk, Nduk." Arum duduk dengan sopan, menggenggam lututnya. "Saya Arum Kiai dari Jawa Tengah." Kiai itu mengangguk pelan. "Dari mana kamu tahu tempat ini, Nduk?" "Dari bapak saya, Pak Suhono. Dulu beliau bekerja membangun padepokan ini." Kiai tampak berpikir sejenak, lalu matanya berbinar pelan. "Ah, Pak Suhono? Ya, saya ingat. Ia orang baik. Lalu ada apa, Nduk?" Dengan suara gemetar, Arum mulai bercerita tentang 2 pernikahannya yang kandas karena kematian suaminya, tentang fitnah di desanya, tentang tatapan sinis tetangga, dan tentang rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari saat bercerita. Namun Kiai hanya duduk diam, mendengarkan sambil menggulir tasbihnya. Zikir tak henti-hentinya dari bibirnya. Ketika Arum selesai, suasana hening sejenak. Kiai menghela nafas. "Masalahmu berat, Nduk, tapi tidak mustahil untuk diuraikan. Sebelum kita mulai, lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti malam kita mulai ikhtiarnya." Beliau memanggil murid yang tadi, Jupri. "Jupri, antar tamu kita ke kamar tamu. Siapkan juga air wudhu dan makan malam seadanya." "Baik, Yai." Jupri membawa Arum ke sebuah kamar kecil namun bersih. Di dalamnya hanya ada tikar, bantal kecil, dan selimut tebal. Arum duduk sejenak, membuka rangsel lalu berbaring. Meski tubuhnya lelah dan hatinya penuh luka, namun malam itu untuk pertama kalinya sejak lama ia bisa memejamkan mata tanpa rasa takut. Malam itu udara di sekitar padepokan terasa sejuk, namun mengandung aura sakral yang dalam. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam saat Arum melangkah masuk ke dalam masjid kecil. Mukena putih membungkus tubuhnya yang masih dibalut rasa lelah, namun matanya memancarkan kesungguhan. Ia telah berwudu, hatinya bersih, siap menerima apapun yang akan terjadi. Di depannya duduk bersilah Kiai dan Jupri, murid setianya. Cahaya lampu gantung menyinari wajah Kiai yang teduh namun penuh wibawa. "Sudah siap, Nduk?" "Sudah, Kiai," jawab Arum mantap.
Kalau begitu, rebahkan dirimu. Jangan takut, semua atas izin Allah. Pejamkan matamu dan ikuti apa yang akan kau lihat nanti. Arum merebahkan tubuhnya di atas tikar. Kepalanya bersandar tenang. Kiai mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab yang menggema lembut di ruangan. Jemarinya yang rentah menyentuh kening Arum. Seketika dunia di sekelilingnya memudar. Arum memasuki alam lain. Ia kini berdiri di sebuah tempat asing, namun nyata. Di hadapannya terbentang 3 aliran sungai besar yang bertemu di satu titik, membentuk pusaran air yang tak biasa. Tempat itu sunyi, hanya suara air dan desir angin yang terdengar. Di tengah tempuran itu, duduk bersilah Pak Prapto. Lelaki tua yang dulu sempat melamar Arum dan ditolaknya secara halus. Pak Prapto tampak khusyuk bersemedi, dikelilingi asap kemenyan yang mengepul pekat. Di hadapannya tergeletak sesajen aneh, kelapa kuning, bunga 7 rupa, seekor ayam hitam, dan kepala kerbau yang masih segar. Yang paling membuat Arum menggigil adalah foto dirinya yang diletakkan di atas sesajen itu, berlumuran darah segar. Di samping Pak Prapto berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tak jelas, hanya sorot mata merah dan tubuh penuh tato. Di tanah mengelilingi mereka tergambar lingkaran dari darah. Mereka sedang memanggil sesuatu. Tiba-tiba air sungai bergolak. Dari pusaran itu muncul sesosok makhluk mengerikan. Seorang lelaki tua berpakaian khas zaman kolonial bertanduk dengan wajah setengah hancur. Darah menetes dari tubuhnya. Itulah penunggu tempuran jin pemangsa yang haus darah. Pak Prapto berbicara, "Aku ingin Arum dikutuk. Setiap ia menikah, suaminya akan mati malam pertama." Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Bisa. Tapi setiap kematian suaminya, kau harus memberi 3 kepala kerbau dan darahnya." "Aku sanggupi," jawab Pak Prapto dingin. Tiba-tiba tempat itu berubah. Arum kini melihat kamar pengantin miliknya dahulu saat suami pertamanya meninggal. Sosok menyeramkan itu ada di pojok ruangan, bersembunyi di balik bayang-bayang. Matanya melotot. Ia melihat bagaimana makhluk itu merayap ke tubuh suaminya dan menghabisinya dalam diam. Arum menjerit dan tersadar. Di masjid, Arum bangkit dengan tubuh gemetar, nafasnya terengah, tubuhnya terasa lemas, seolah semua energi telah tersedot keluar. Kiai Muktazim masih duduk tenang. Tasbih di tangannya tak berhenti bergerak. Jupri menatap cemas dari kejauhan. "Ini adalah santet kutukan, Duk," ulah seseorang lelaki yang hatinya dipenuhi dendam. "Ia mengikatkan dirimu pada jin pemangsa itu yang tinggal di kamarmu hingga kini. Selama ia di sana, siapapun yang menjadi suamimu akan selalu mati, meski kamu menikah 100 kali. Lalu, apakah ini bisa dihentikan, Kiai?" Arum nyaris berbisik, air matanya menetes. Kiai mengangguk perlahan. "Bisa, tapi tubuhmu penuh aura gelap. Sisa energi dari jin santet itu. Sebelum kita membersihkannya dari rumahmu, kamu harus bersih dulu dari dalam dan luar." "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Mulai besok berpuasalah selama 3 hari. Tapi sebelum itu, sholat taubat malam ini. Perbanyak zikir, baca Al-Quran. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan sholat, Munduk. Itu bentengmu." Arum mengangguk menyeka air matanya. "Nanti setelah kamu benar-benar bersih, Jupri akan mengantarkanmu pulang. Kita akan bersihkan rumahmu, usir jin itu dari sana,
dan tutup pintu-pintu yang telah dibuka oleh orang-orang jahat itu. Malam pun berlanjut dalam hening, namun jiwa Arum mulai diterangi cahaya harapan. Seusai kejadian malam itu, Arum tak banyak bicara. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang menyusup malu-malu di sela pepohonan cemara. Udara dingin kaki Gunung Semeru menusuk kulit, tapi hati Arum terasa hangat. Ia telah memantapkan niat untuk menapaki jalan spiritual, jalan penyucian diri yang diperintahkan oleh Kiai. Hari pertama puasa, ia jalani dengan penuh ketundukan. Setelah sahur dengan hidangan sederhana yang disiapkan oleh murid-murid padepokan, Arum mengurung diri di kamar tamu. Waktunya ia isi dengan membaca Al-Quran, berzikir dengan bibir yang gemetar, dan memejamkan mata sembari memohon kekuatan dari Tuhan. Tubuhnya lemah bukan hanya karena menahan lapar dan haus, tapi karena aura gelap di dalam dirinya berusaha melawan. Setiap malam ia bermimpi dikejar bayangan hitam, mendengar suara jeritan dari pojok kamar, dan mendengar pintu diketuk-ketuk padahal tak ada siapapun di luar. Namun Arum tetap teguh. Ia tahu jalan kembali tidak ada. Satu-satunya cara adalah maju dan berserah kepada Tuhan sepenuh hati. Hari kedua puasa dijalani dengan sedikit lebih tenang. Ia mulai terbiasa dengan suasana sunyi padepokan. Kiai hanya sesekali keluar dari ruangannya, tapi Arum bisa merasakan kekuatan doa beliau menyelimuti seluruh tempat ini. Jupri selalu menyempatkan diri mengantarkan makanan untuk sahur dan berbuka. Dan diam-diam ia merasa kagum pada keteguhan Arum. Malam kedua, Arum melakukan sholat tahajud dengan tubuh gemetar. Air matanya tak berhenti menetes saat ia bersujud. Dalam doanya, ia meminta Allah untuk melembutkan takdirnya, untuk menyelamatkan jiwanya dari ikatan gaib yang menjerat. Hari ketiga puasa tiba. Sejak pagi, udara terasa berbeda, lebih tenang. Burung-burung di sekitar padepokan berkicau lebih nyaring. Arum merasa dadanya lebih ringan, seakan beban hitam yang selama ini menempel di tubuhnya mulai terkikis. Ia tersenyum kecil saat menatap langit. Rasa syukur merambat dalam hatinya. Malam ketiga tiba setelah sholat Isya dan berzikir dalam masjid kecil yang sepi. Kiai memanggil Arum dan Jupri ke ruangannya. Wajah beliau tampak tenang namun tegas, seakan menyimpan sesuatu yang besar. "Nduk, pembersihan batinmu sudah selesai. Kau telah menunjukkan tekad dan kesungguhan. Insya Allah Tuhan akan membuka jalanmu." "Terima kasih Kiai. Besok pagi Jupri akan mengantarmu pulang ke rumahmu. Saatnya kita hadapi jin yang bersarang di kamarmu itu." Kiai menghela napas panjang, lalu membuka laci kecil di dekatnya. Ia mengeluarkan sebuah tasbih berwarna hitam mengkilap. Tampak tua, namun masih kokoh. Setiap bijinya memancarkan aroma wangi samar, seperti kayu gaharu yang telah lama direndam dalam doa. "Ini untukmu Arum. Tasbih ini pernah aku pakai saat membersihkan rumah seorang tokoh yang juga terkena santet berat. Gunakanlah untuk berzikir. Jangan sampai lepas dari tanganmu selama proses pembersihan nanti. Jika kau merasa ketakutan, genggam erat dan baca zikir. Ulangi terus hingga hatimu tenang." Arum menerimanya dengan dua tangan, memeluk tasbih itu ke dadanya. Matanya berkaca-kaca. "Insya Allah Kiai, saya akan jaga ini baik-baik." Kiai mengangguk. "Ingat, saat pulang nanti kamu harus kuat. Jin itu akan berusaha menakutimu. Mungkin akan muncul kembali di mimpimu, atau membuat hal-hal di sekitarmu tampak kacau. Tapi selama kamu menjaga zikirmu, insya Allah kamu akan selamat." Jupri yang duduk di samping Arum pun mengangguk, menatap gadis itu dengan rasa hormat. Ia telah menyaksikan perjalanan batin Arum selama 3 hari, dan diam-diam ia pun ikut mendoakan keselamatannya.
Pagi itu langit masih diselimuti kabut saat Arum dan Jupri berpamitan pada Kiai. Dengan tasbih warisan di genggamannya dan keimanan yang telah kokoh, Arum menaiki bus bersama Jupri. Perjalanan menuju desanya akan menempuh waktu 8 jam. Dan selama itu pula, ia mencoba menenangkan hatinya dengan membaca zikir pelan-pelan. Jupri duduk di sebelahnya, sesekali mengingatkan Arum untuk menjaga wudhu dan terus menyebut nama Allah. Setelah sampai di jalan desa Tajaya, matahari telah condong ke barat. Jupri menurunkan tas mereka dan keduanya berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Arum. Ketika mereka tiba di depan rumah, Arum langsung merasakan hawa yang berbeda. Rumah itu tampak biasa dari luar, namun saat langkah kaki menapaki ruang tamu, udara di dalam seketika terasa panas, pengap dan berat. Bau anyir darah samar-samar tercium di sela-sela angin yang diam. Jupri berhenti di ambang pintu kamar Arum, menatap tajam ke arah dalam. Disinilah dia bersembunyi, gumamnya pelan. Tanpa membuang waktu, Jupri membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol air ruqyah, segenggam garam kasar dan tasbih miliknya. Ia mengajak Arum berwudu dan duduk di ruang tamu, lalu masuk sendiri ke kamar Arum yang terasa mencekam. Ia duduk bersilah, memulai pembacaan ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Menggema dari mulutnya, penuh kekuatan. Angin mendesis dari ventilasi, korden bergerak sendiri tanpa sebab, dan pintu kamar bergetar seperti dihantam dari dalam. Tiba-tiba dari balik lemari kayu tua di pojok kamar, muncul sesosok makhluk mengerikan. Seorang lelaki tua berpakaian khas zaman kolonial, bertanduk dengan wajah setengah hancur. Darah menetes dari tubuhnya. Jin itu mengeram, berusaha menerkam Jupri. Namun bacaan ayat suci tak henti. Semakin keras jin itu melawan, semakin deras Jupri membaca zikir dan ayat-ayat ruqyah. Dengan tangan kirinya, Jupri meraih air ruqyah dan menyiram ke arah bayangan hitam itu. Jeritan mengerikan terdengar bukan di telinga, melainkan di dalam hati, seperti suara yang menyayat jiwa. Sosok itu mengepul jadi asap hitam dan lenyap perlahan. Jupri terdiam sejenak, nafasnya tersengal, matanya tertuju pada sesuatu di sudut bawah tempat tidur. Ia membungkuk, menarik keluar sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain mori putih. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah keris kecil berkarat, tampak tua, dan mengeluarkan bau anyir seperti darah basi. Inilah pusat jin santet itu. Tanpa ragu Jupri membaca doa panjang, menggenggam keris itu dengan kain, lalu membawanya ke halaman belakang. Di sana ia menyiapkan api, menyiram keris dengan air ruqyah, dan membakarnya sambil terus membaca zikir dan takbir. Keris itu menghitam, lalu meledak kecil sembari mengeluarkan kepulan asap hitam pekat. Seketika seluruh hawa rumah berubah. Udara yang tadi panas dan menekan berubah sejuk dan tenang, seperti habis diguyur hujan. Pak Suhono dan istrinya yang sejak tadi bingung melihat gerak-gerik Jupri keluar dari dapur dan mendekat. Ada apa, Le? Rumah ini tadi panas sekali, sekarang tiba-tiba adem, tanya Pak Suhono. Arum melangkah maju, suaranya lirih namun jelas. Pak, Bu, selama ini Arum disantet oleh Pak Prapto karena tolak lamarannya. Rupanya dia sakit hati dan mengirim jin santet agar semua suami Arum mati setelah malam pertama. Ibunya menutup mulut, matanya membelalak ngeri. Astagfirullah, jadi itu sebabnya semua pernikahanmu gagal, Arum. Arum mengangguk pelan. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Kiai dan Mas Jupri, jin itu sudah dimusnahkan, Pak. Pak Suhono memeluk putrinya, menahan air matanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Le, terima kasih Le. Tanpa kamu entah apa jadinya anak kami. Jupri hanya tersenyum kecil.
Semua ini karena izin Allah, Pak. Arum telah bertahan dan mau membersihkan dirinya. Insya Allah ini awal hidup baru untuknya. Langit mulai gelap di luar, namun di rumah Pak Suhono, cahaya terang terasa menyelimuti seluruh sudut ruangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam turun dengan damai. Hari-hari berlalu sejak rumah Pak Suhono dibersihkan dari pengaruh gelap. Arum perlahan kembali hidup normal. Wajahnya yang dulu murung kini lebih cerah. Senyumannya kembali menghiasi hari-hari orang tuanya. Tapi di tempat lain, di rumah Pak Prapto yang megah namun suram, sesuatu mulai terjadi. Awalnya hanya keluhan biasa. Pak Prapto mengeluh lehernya kaku, tengkuknya terasa berat, dan tidurnya tak pernah nyenyak. Ia bermimpi buruk tiap malam, selalu tentang keris yang terbakar, dan sosok perempuan berjilbab putih menatapnya diam dari kejauhan dengan tatapan tajam. Wajah itu mirip Arum. Tubuhnya mulai melemah, makanan yang dimakannya terasa pahit. Ia sering berkeringat dingin di malam hari dan kulitnya menguning perlahan. Ia pergi ke rumah sakit, tak ditemukan penyakit apapun. Namun tubuhnya kian kurus, matanya sayu dan rambutnya rontok. Warga mulai berbisik-bisik, Pak Prapto sakit apa sih? Dengar-dengar gaib. Suatu malam pembantu rumah tangga Pak Prapto berlari keluar rumah sambil menjerit-jerit. Warga berhamburan. Di dalam rumah mereka menemukan Pak Prapto sudah terkapar di lantai ruang tamu. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak, tapi lidahnya membiru dan menjulur keluar. Tubuhnya kaku, membentuk posisi aneh, seolah mengeliat kesakitan saat ajal menjemput. Yang paling mengerikan, di samping jenazahnya terdapat kepala kerbau busuk yang entah dari mana datangnya. Baunya menyengat dan darah segar masih mengalir dari leher potongan kepala itu. Meski tak ada bekas sembelihan hewan di sekitar rumah, tak ada yang berani mendekat. Para tokoh desa akhirnya datang, termasuk Pak RT, dan memanggil ustadz setempat. Setelah diselidiki lebih lanjut, rahasia mulai terbongkar. Seorang warga sepuh yang dulunya pernah jadi teman akrab Pak Prapto saat muda, membenarkan bahwa Prapto pernah ikut semedi dan ritual di tempat-tempat terlarang. Dia pernah bilang, kalau ditolak cinta, dia akan buat perempuan itu sengsara seumur hidupnya. Katanya dengan lirih. Desas-desus itu menyebar cepat, dan setelah kematian Pak Prapto yang mengerikan itu, semua kesialan yang dulu dituduhkan kepada Arum mulai dipertanyakan. Warga mulai menyadari bukan Arum yang membawa kutukan, melainkan Pak Prapto yang mengirim santet karena cintanya ditolak. Suatu pagi, Bu Suminah, tetangga sebelah rumah Arum, datang ke rumah sambil membawa nampan berisi jajanan pasar. Maafkan ibu dulu ya, Nduk. Ibu ikut-ikutan ngomong jelek waktu suami kamu pertama meninggal. Sekarang ibu ngerti kamu korban. Arum hanya tersenyum dan menjawab pelan. Tidak apa-apa, Bu. Semoga semua ini jadi pelajaran. Sejak saat itu nama Arum kembali harum. Ia bukan lagi perempuan pembawa sial seperti dulu orang bilang, tapi jadi sosok tabah yang bisa bertahan dari kezaliman gaib. Warga pun jadi lebih hati-hati menjaga lisan dan lebih sering mendatangi masjid daripada dukun. Pak Prapto akhirnya dimakamkan tanpa banyak yang mengiringi. Bahkan anak-anaknya yang tinggal di kota menolak pulang karena takut mendengar kabar kematiannya yang aneh. Rumahnya pun ditinggalkan kosong dan pelan-pelan ditumbuhi ilalang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.